sebenarnya kemarin sudah dijelaskan ya oleh Pak Kapolda bahwa itu merupakan rangkaian dari kegiatan yang harus dilakukan penyidik sebelum diserahkan tahap 2 ke kejaksaan, karena di kegiatannya kemarin dijelaskan ada kegiatan pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan administrasi untuk memastikan semuanya dalam kondisi baik sebelum diserahkan ke kejaksaan. Ya, kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di sidang pengadilan, karena nanti pengadilanlah yang akan memutuskan. Kita ikuti. Nanti Pak Jokowi rencana akan hadir langsung di persidangan? Iya, akan hadir. Jadi Pak Jokowi memastikan akan membawa jasa aslinya ya ke persidangan? Iya, sesuai yang sudah saya sampaikan. Masih di Polda ya Pak? Iya, masih di Polda. Kenapa mau dijadiin kandang koruptor? Sekarang NTT itu komodo-komodonya sudah banyak yang lebih baik daripada gajah, ya? Iya, berkaca, ya? Sudah sama belum Tumuke sama ijazah? Bahwa pemerintahan Prabowo ini letoy, masih takut sama si Jokowi. Nggak mungkin Prabowo tidak tahu kelakuannya Jokowi ini. Saya mau sampaikan beberapa. Pertama, tindakan penangkapan Roy dan Tifa ini mengkonfirmasi bahwa polisi di bawah masih dikendali Jokowi. Yang kedua, yang perlu saya sampaikan, ini mengkonfirmasi bahwa pemerintahan Prabowo ini letoy, masih takut sama si Jokowi. Nggak mungkin Prabowo tidak tahu kelakuannya Jokowi ini. Tadi Prof sempat menyebut bahwa kok Prof menangkap ada sinyal selain kayaknya tidak akan di follow up atau tidak akan serius, artinya lip service. Prof tadi menyinggung soal satu kata, soal adanya ketakutan. Memangnya apa Prof yang kemudian ditakuti oleh katakanlah ya seorang presiden atau anggota dewan gitu ketika kemudian bicara tentang polisi sehingga langkah-langkah reformasi Polri ini kemudian tidak berjalan? Karena kalau kita lihat dari revisi undang-undangnya jabatan pensiun ditambah, terus kemudian Kapolri juga bisa diperpanjang sesuai kebutuhan presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno melontarkan kritik keras terhadap salah satu penyidik dari Polda Metro Jaya. Jadi menurut Ugroseno, penyidik yang bertugas membawa Roy Suryo dan Dr. Tifa ke Rumah Sakit Kramat Jati memiliki rekam jejak yang patut dipertanyakan tentang independensi daripada penyidik Polri ini. Jadi Ugroseno membeberkan bahwa penyidik berpangkat perwira pertama tersebut pernah mendampingi Egy Sujana dan Damai Harilubis dalam pertemuan dengan mantan Presiden Jokowi di Solo. Di saat Egy Sujana dan Damai Harilubis untuk memenuhi persyaratan mendapatkan keadilan restoratif justice atau SP3. Nah, atas dasar tersebut Ugroseno secara tegas menyatakan bahwa penyidik tersebut tidak menunjukkan independensi. Jadi menurut Ugroseno ini sudah jelas sekali bahwa penangkapan Roy Suryo CS pasti ada motif politiknya. Bisa saja ada tekanan politik supaya Roy Suryo dan Dr. Tifa segera ditangkap. Apalagi kita tahu bahwa Jokowi ada niat atau rencana untuk melakukan safari keliling Indonesia bersama partai PSI. Jika Roy Suryo terus dibiarkan dan Dr. Tifa terus dibiarkan berbicara di media nasional atau di TV-TV nasional, maka ini justru akan mengganggu reputasi Jokowi untuk melakukan safari keliling Indonesia. Maka kita lihat pagi-pagi Roy Suryo langsung diamankan oleh pihak penyidik Polri. Dan bahkan Ugroseno mengatakan penangkapan mereka lebih daripada penangkapan G30 SPKI. Jadi banyak masyarakat maupun netizen menduga bahwa penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa ada tekanan politik. Nah inilah yang saya ketahui, saya cari informasi siapa sih penyidik R ini, ternyata dia adalah saya anggap sambil ketawa aja. Ternyata ada juga di Indonesia ini ada penyidik Polri, ada penyidik pegawai negeri sipil, ada penyidik tertentu, dan satu lagi ada penyidik Oslo seperti itu. Ini penyidik ini yang mendampingi waktu RJ, sekali lagi
Damai Hari Lubis, Egy Sujana, dan Risman di kediaman Jokowi. Ya, padahal kediaman Jokowi itu bukan kantor polisi seperti itu. Ya, mudah-mudahan peristiwa ini tidak terjadi kepada masyarakat lainnya. Yang ya saya dalam tanda petik mengatakan kriminalisasi seperti ini sudahlah, hentikan saja, jangan sampai terjadi lagi. Ya, setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru. Seperti itu. Saya sangat kecewa dalam hal ini karena tadi seperti Bu Dr. Tifa, penangkapannya seperti teroris. Beliau akan melaksanakan ujian. Begitu di dalam kendaraan mau keluar, dipepet dari belakang dan dari samping. Bu Tifa bukan teroris, bukan pelaku kejahatan yang serius. Ya, dari awal tidak ditahan. Penahanan itu kan ada kewenangan yang diberikan kepada, bukan hak loh ya, kewenangan penyidik untuk dapat menahan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, tidak melarikan diri atau mempersulit penyidikan dan tidak mengulangi perbuatannya. Kalau itu peristiwa pembunuhan akan ditahan di awal pertama kali, bukan berkas mau dilemparkan pada kejaksaan. Apakah bisa berkas-berkas yang sudah dinyatakan lengkap kemudian disisipi dengan penahanan? Nggak bisa. Nanti hanya pelimpahan administrasi, tanggung jawab tentang tersangka dan barang bukti seperti itu. Ya. Jadi setelah saya membaca situasi ini tadi semua, saya membaca lagi, cari informasi tentang bagaimana dulu ada petisi 50 di zaman Presiden Soeharto. Kemudian bagian Pak Hugeng sebagai mantan Kapolri bicara dengan hati nurani. Seorang mantan Kapolri yang memiliki integritas. Saya belajar dari Pak Hugeng. Saya belajar dari nurani selama saya bertugas di kepolisian. Jadi sekali lagi penyidik seharusnya bertindak secara profesional, proporsional, dan selalu menggunakan nurani. Nah kalau seperti sekarang ini mau dibawa ke mana? Ke Kramat Jati, ke rumah sakit. Biasanya dokter bisa didatangkan ke sini. Benarkah Jokowi nanti akan berani datang menghadiri persidangan pada saat perkara ini disidangkan? Ataukah ini hanya cara untuk merendam Roy Suryo dan Dr. Tifa dalam suasana penderitaan di tahanan? Mari kita kesampingkan sejenak drama spanduk atau perdebatan soal ijazah asli atau palsu dalam kasus penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Mari kita lihat kasus ini dari sudut pandang yang paling telanjang, realisme politik. Penjemputan paksa hari ini adalah pesan keras. Pelajaran terbesarnya sederhana, jangan pernah melempar batu ke arah raksasa jika kamu berdiri di tanah lapang tanpa perlindungan. Namun yang membuat publik terheran-heran bukan cuma soal penangkapannya, melainkan standar ganda yang dipertontonkan secara vulgar. Di satu sisi, kita melihat Roy Suryo dan Dr. Tifa dikejar, ditangkap, dan diproses kilat karena menyoal ijazah Jokowi. Tapi di sisi lain, publik melihat Sylvester Matutina, salah satu relawan inti Jokowi yang secara hukum sudah divonis bersalah oleh Mahkamah Agung sejak bertahun-tahun lalu, sampai hari ini masih bebas melenggang tanpa dieksekusi penahanan. Wajar jika publik akhirnya menarik kesimpulan sinis, hukum di negeri ini tampaknya bergerak pakai remote control penguasa lama. Lalu muncul pertanyaan krusial, di mana posisi Presiden Prabowo Subianto saat ini? Apakah beliau bisa dan mau mengintervensi kegaduhan hukum ini? Secara konstitusi, Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas aparatur penegak hukum seperti Kapolri dan Jaksa Agung. Artinya, secara politik, Presiden bisa memberikan arahan. Tapi pertanyaannya, maukah Prabowo mengintervensi? Ini adalah posisi yang sangat dilematis bagi Pak Prabowo. Jika beliau mengintervensi dan menghentikan penahanan Roy Suryo, Prabowo akan dituduh merusak stabilitas koalisi dan menabrak independensi yudikatif. Namun jika beliau diam saja melihat si asimetris hukum ini, citra pemerintahan yang menjanjikan keadilan hukum bagi semua golongan akan dipertanyakan. Publik akan menilai bahwa bayang-bayang pengaruh Jokowi masih terlalu kuat mencengkeram istana. Hukum rimba politik itu sederhana. Ketika terjadi transisi kekuasaan, hukum seringkali menjadi ruang negosiasi di bawah meja. Kasus ini menjadi ujian pertama yang sangat nyata. Apakah di bawah kepemimpinan Prabowo, hukum akan benar-benar tegak lurus, atau kita dipaksa menonton bahwa hukum masih tetap menjadi alat pelindung bagi mereka yang dekat dengan epicentrum kekuasaan?
penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa adalah peristiwa politik yang memperburuk citra Indonesia karena makin jauh memelintir hukum sebagai alat kekuasaan. Ini mengingatkan pada kasus peradilan ijazah Jokowi yang menyebabkan 2 orang, Gus Nur dan Bambang Tri, divonis bersalah, padahal Jokowi sendiri dan ijazahnya tidak pernah muncul selama proses persidangan berlangsung. Maka tak aneh apabila para investor makin malas berkiprah di Indonesia, karena politisasi hukum bisa menelan korban siapa saja yang tidak disukai oleh penguasa. Mereka tentu juga melihat bahwa penegakan hukum di Indonesia belakangan ini makin kelam. Maka sangat terbuka kemungkinan bahwa Roy Suryo dan Dr. Tifa bukanlah korban terakhir. Apalagi demo-demo mahasiswa tak kunjung surut dan memperoleh dukungan yang makin luas dari masyarakat. Oke, kita jumpa lagi dalam episode berikutnya. Gara-gara ijazah 4 orang masuk penjara. Ini serius tanya, ini ijazah orang atau ijazah siluman sih? Kok bisa makan korban? Lagian apa susahnya ya Pak? Nunjukin ijazah, ini ijazah saya. Selesai. Nggak perlu bersidang berkali-kali nunjukin di persidangan, walaupun nggak pernah muncul lagi di persidangan ijazah aslinya itu. Ya ada dugaan penangkapan Dr. Tifa sama Pak Roy ini untuk menutupi isu yang lagi besar, lagi hangat sekarang yang mengguncang pemerintah. Demo mahasiswa berjilid-jilid, isu Indonesia gelap karena pemadaman yang bergilir gara-gara batu bara stoknya kurang katanya. Padahal kita ini penghasil batu bara melimpah dan tiap tahun kita ini ekspor ke luar negeri. Coba kita doakan terbaik untuk Dr. Tifa sama Pak Suryo. Kawal terus aksi mahasiswa yang menuntut penghapusan MBG, Koperasi Merah Putih, dan berbagai bentuk kezaliman lainnya, kenaikan BBM dan sebagainya. Ini sebagai catatan ya, negara kita ini kaya raya, sumber daya alamnya luar biasa, sumber daya manusianya luar biasa, tapi kenapa serba sulit hidupnya? Karena kita tidak mengindahkan peringatan Allah Subhanahu wa taala, gak mau pakai hukum Allah Subhanahu wa taala, lebih pakai hukum kapitalisme. Allah sedang menegur kita supaya kita kembali berhukum dengan hukum Allah, menggunakan sistem pemerintahan yang Allah perintahkan, bukan dengan yang lain. Dalam 9 tersangka itu termasuk Roy Suryo, Tifa, Rismon, Egy Sujana, itu kan menjadi satu laporannya. Nah, kalau udah di SP3 sejak Egy Sujana, maka harusnya kasus itu udah diberhentikan. Kan jadi satu, mana bisa dipisahkan? Kan surat pelaporannya satu, yang di SP3 juga satu. SP3 itu nggak bisa dipecah-pecah. Nah, kalau udah di SP3, artinya sudah ada surat pemberhentian penyidikan. Ya termasuk 9 yang lainnya, bukan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis serta Arismon aja. Nah ini hebatnya kepolisian Polda Metro Jaya atau kepolisian negara Indonesia ini. Ya sepertinya SP3 ini bisa dipecah-pecah. Ya seharusnya kan nggak bisa pecah-pecah karena sudah jadi SP3. Ya harusnya kasus ini sudah dihentikan. Lucu kan Indonesia ini penegak hukumnya. Akhirnya Polda Metro Jaya tangkap Roy Suryo dan Dr. Tifa nih sob. Kuasa hukum bilang penahanan di bawah kendali Jokowi. Apes bos, udah kooperatif, udah wajib lapor, masih ditahan juga. Sedangkan si Velster yang sudah divonis bersalah dari tahun 2019 masih belum dipenjara, malah diangkat jadi komisaris. Sylvester telah divonis 1,5 tahun penjara pada tahun 2019, namun hingga kini belum ditahan untuk menjalani hukuman itu. Roy Suryo, Dr. Tifa membuktikan tuduhannya, mempunyai landasan saintifik yang sangat kuat untuk membuktikan bahwa ijazah ini benar-benar palsu, tapi di sisi lain Pak Jokowi yang akan hadir di persidangan juga bisa membuktikan bahwa ijazah ini asli. Kita rakyat melihat dan ini beban berat akan disandang di pundak para hakim yang akan menentukan. Karena sejarah akan melihat seperti apa jalannya persidangan ini. Apakah benar-benar menegakkan kebenaran keadilan atau hakim tertekan oleh kekuasaan atau pesanan. Tapi secara informal, saya ketemu sama Pak Roy ya. Ini kata saya nih itu Pak Listio mainnya kasar tuh, kurang halus tuh kata saya mah. Aturan nih kayak Roy Suryo kan ditangkap tuh, ya kan, ditangkap pagi-pagi, mana bangun tidur. Aturan biar nggak biar kelihatan halus dikit, terus kelihatan polisi itu fair, adil itu. Selfie Matutina juga ada aturan ditangkap itu, udah inkrah, ada putusan hukumnya kan. Firly Bahuri, terus Rasman, terakhir itu Ade Armando juga itu waktu ngedit itu perkataannya Pak Yusuf Kala juga itu berunsur itu harusnya diperiksa juga. Ini kurang fair ini kasar mainnya Pak Listio ini. Akhirnya orang-orang yang sekeliling Jokowi aman Sulaiman semua. Giran Roy yang belum kebukti ijazahnya palsu,
apa namanya bener palsu apa. Tadi Prof sempat menyebut bahwa kok Prof menangkap ada sinyal selain kayaknya tidak akan di follow up atau tidak akan serius, artinya lip service. Prof tadi menyinggung soal satu kata, soal adanya ketakutan. Memangnya apa Prof yang kemudian ditakuti oleh katakanlah ya seorang presiden atau anggota dewan gitu ketika kemudian bicara tentang polisi sehingga langkah-langkah reformasi Polri ini kemudian tidak berjalan? Karena kalau kita lihat dari revisi undang-undangnya jabatan pensiun ditambah, terus kemudian Kapolri juga bisa diperpanjang sesuai kebutuhan presiden. Sesuai kebutuhan presiden, misalnya kayak gitu. Apa Prof yang Prof tangkap? Apa memang? Saya tidak tahu apa yang ditakuti, tapi saya merasakan bahwa kok takut sih hanya melakukan itu gitu loh. Seperti hal yang sudah jelas menjadi public common sense gitu ya. Kok tidak dilakukan secara bersama-sama, kayak ada yang ditakuti gitu tuh. Kayak ada dalam tekanan gitu tuh. Kayak ada dalam ancaman dari orang yang akan direformasi gitu loh. Sehingga ya apa gunanya kalau kayak gini? Kalau saya sih enggak apa-apa, saya enggak punya kerugian apa-apa atau keuntungan apa-apa dari perubahan dan tidak perubahan itu. Tapi kan tidak sehat tuh bagi kehidupan politik. Entah takut pada apa atau takut sama siapa, saya tidak tahu. Tapi saya melihatnya kok seperti takut sih melakukan perubahan-perubahan yang jelas baik gitu, diarahkan untuk lebih baik dari situasi sekarang. Kok enggak ada perubahan apa-apa? Terus ya sudah, saya tidak rugi, itu kan memang wewenangnya DPR, wewenangnya pemerintah, dan itulah yang harus mengambil tanggung jawab moral dan tanggung jawab politik pada saatnya. Kan tidak akan statis tuh. Saatnya akan muncul tuh sehebat Pak Harto yang didukung oleh 100%, kalau ada bahkan 15.000% masyarakat dan lembaga negara di bulan Maret tahun 1998, tapi di bulan Mei 1998 dijatuhkan oleh lebih dari 100% orang, semua mengejar gitu. Nah, hukum di dalam politik tuh seperti itu, tinggal tarik ulurnya lama apa tidak ya toh. Nah, tarik ulur begini nih, kalau memang pemerintah mau baik biasanya baik gitu ya, tapi kalau enggak itu bisa keras benturannya gitu ya. Silakan aja di samping itu juga ya oke lah, silakan mau Polri mau diapain, karena juga tidak fair kalau kita bicara kenapa Polri yang didesak-desak terus gitu kan. Iya kan orang tuh. Kenapa kita mendesak? Saya juga berpikir gitu, ngapain saya desak-desak Polri juga diperbaiki, dihujat. TNI-nya sama harus diperbaiki dan banyak dihujat juga. Kejaksaan Agungnya sama, pengadilannya sama, ya kan? Pengacara-pengacaranya yang kayak kita yang di luar tuh sama, ini rusak semua. Sehingga memang perlu satu leadership yang kuat disertai kesadaran kolektif kita sebagai bangsa. Hari ini kan hari Jumat, besok hari Sabtu, besoknya lagi hari Minggu. Senin baru kemudian diserahkan tahap 2. Saya tadi challenge penyidik Polda Metro Jaya, kalau Anda mau melakukan penangkapan dan penahanan ini mungkin tidak hari Jumat, Anda serahkan hari Senin, Anda misalnya lakukan pada hari Rabu atau hari Selasa, maka saya pastikan kami akan menempuh upaya pra peradilan. Karena begitu hari Senin diserahkan tersangka dan barang bukti, kewenangan itu sudah berpindah kepada penuntut umum. Sehingga secara hukum acara pidana, kami tidak bisa lagi punya legal standing untuk mengajukan pra peradilan kepada penyidik. Jadi ini lebih kepada taktik penyidik untuk mengakali proses hukum. Terlalu banyak pertanyaan penangkapan Tifa dan Juki. Kalau secara aturan, apakah penangkapan Roy ini ilegal, kadaluarsa, atau sebenarnya sudah sesuai sama prosedur? Ya, Mbak Tarigan ya. Jadi perlu saya informasikan bahwa penangkapan yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya itu sekira jam 7 pagi. Setelah Mas Roy pulang dari Bandung mengikuti dialog kebangsaan. Kemudian jam 7 itu langsung dibawa secara paksa ke gedung Polda Metro Jaya, kemudian setelah itu kami dampingi. Nah, pada saat saya mendampingi Mas Roy, dan juga sudah hadir juga Bu Tifa karena dua-duanya ditangkap dalam waktu yang bersamaan, saya bertanya kepada Polda Metro Jaya, apa dasar dari penangkapan? Ya kan? Karena yang kita pahami di dalam ketentuan hukum acara pidana, penangkapan itu hanya bisa dilakukan satu, ketika seseorang tertangkap tangan melakukan tindak pidana, maka penangkapan tidak perlu pakai surat, bisa langsung dilakukan penangkapan. Tetapi kalau seorang tersangka yang diduga melakukan tindak pidana, kemudian sejak dilaporkan tanggal 30 April 2025 oleh Pak Joko Widodo, memenuhi semua undangan dan panggilan Polda Metro Jaya sejak menjadi terlapor, kemudian berubah menjadi saksi, kemudian berubah status menjadi tersangka, dan kemudian setelah ditetapkan sebagai tersangka, memenuhi kewajiban wajib lapor. Selama itu dia melakukan kewajiban hukumnya secara sah dan patut. Tidak pernah ada upaya mangkir dari semua pemanggilan. Tidak juga ada kekhawatiran akan melarikan diri. Tidak juga ada kekhawatiran akan menghilangkan barang bukti. Lantas apa dasar penangkapan hari ini? Karena yang kami pahami, penangkapan itu
hanya bisa dilakukan kepada seorang yang diduga melakukan tindak pidana ataupun juga sebagai tersangka ketika sudah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan KUHP. Jadi seseorang itu kalau mau ditangkap, ya dipanggil dulu. Satu, panggilan pertama tidak memenuhi panggilan, dilayangkan lagi surat panggilan yang kedua, baru kemudian ketika pada panggilan kedua tidak dipatuhi lagi, maka kemudian yang bersangkutan bisa dilakukan upaya paksa berupa jemput paksa dan melakukan penangkapan di suatu tempat. Nah, kami melihat sampai kemudian tadi kami berdialog dengan penyidik Polda Metro Jaya, tidak ada sama sekali urgensi yuridis yang bisa menjadi dasar penangkapan terhadap klien kami. Karena kalaupun ini sudah dinyatakan P21, ya persiapan dalam rangka tahap 2 atau penyerahan tersangka dan barang bukti itu kan harusnya dipanggil dulu kepada para tersangka ini, menghadap ke Polda Metro Jaya, kemudian diberitahukan jadwal akan dilakukan tahap 2, tapi tiba-tiba sudah ujuk-ujuk dilakukan penangkapan. Nah, saya melihat di surat perintah penangkapan yang hari ini ditunjukkan oleh Polda Metro Jaya, itu menurut saya justru alasan penangkapannya tidak diatur sesuai dengan apa yang diatur dalam KUHP, baik diatur dalam pasal 21 KUHP yang lama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, maupun juga di pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP yang baru. Kalau di KUHP yang lama itu, alasan penangkapan itu ada 3, termasuk juga nanti dilanjutkan ke penahanan, yaitu ada kekhawatiran menghilangkan barang bukti, mengulangi tindak pidana, kemudian juga adalah menghambat proses. Jadi yang sekarang ini proses penangkapan Roy dan juga Tifa yang ada soal adalah kenapa tidak dilakukan dulu surat panggilan kepada para tersangka supaya mereka datang dulu ke Polda Metro Jaya dan ketika memang pada akhirnya mereka tidak memenuhi panggilan tersebut atau mangkir misalnya gitu ya, kemudian baru dilakukan jemput paksa. Tetapi ini ujuk-ujuk tanpa kami juga pernah tahu ini kapan berkas perkara dinyatakan P21, tapi tiba-tiba langsung dilakukan penangkapan. Dan satu lagi Mbak Tarigan, saya pastikan alasan penangkapan ini justru di luar alasan yuridis, yaitu dalam kerangka untuk memastikan proses penyerahan tahap 2 yang rencananya berdasarkan informasi dari penyidik Polda Metro Jaya tadi direncanakan hari Senin. Oke, baik. Saya jadi ingat, ini kan pernah saya alami nih. Di rumah lagi banyak tamu, baru selesai ada acara pengajian, saya baru pulang dari ceramah. Dalam kondisi dibekam saya tuh, tiba-tiba gitu. Permisi, gerombolan polisi masuk ke rumah. Langsung disuruh pakai baju, handphone langsung diambil, yang lain langsung meringsek ke dalam, laptop semua, peralatan podcast saya itu diambil semua. Jadi kita tuh nggak ada mana surat perintah, mana surat penangkapan, kapan sidangnya, saya ini sebagai tersangka apa. Nggak ada kan? Tahu-tahu, brul, datang ke rumah, tahu-tahu dijemput paksa saya. Setengah 12 malam, polisi masuk, setengah 1 malam baru saya dibawa ke Jakarta. Malang, Jakarta lewat darat. Nah, sekarang yang dialami Roy Suryo ini juga gitu, sama Dr. Tifa itu. Jadi Roy Suryo itu kan mau ditangkap jam 7 pagi itu. Ditangkap jam 7 pagi ketika rumah dalam suasana masih belum ada kesibukan. Bahkan polisi naik ke lantai 2, gebrak-gebrak kamar istrinya, masuk ke kamar istrinya Roy Suryo. Ya di sekitar situlah pokoknya. Pokoknya suasana dibikin kaget. Roy Suryo nggak boleh mandi, nggak boleh ganti baju, langsung dibawa. Roy Suryo menjawab, "Pak, tunggu pengacara saya. Nggak usah pengacara. Kalau nggak nanti saya borgol." Pokoknya sekarang persis yang saya alami. Saya langsung telepon Pak Ugroseno, mantan Wakapolri. Saya langsung telepon pengacaranya Refli Harun dan saya langsung telepon Roy Suryo. Jadi ini yang saya omongkan ini langsung dari Roy Suryo. Saya jadi ingat penangkapan jenderal-jenderal tahun 65 itu, peristiwa G30 SPKI itu. Dini hari ya kan, nggak boleh pakai baju, nggak boleh mandi, nggak boleh ngapa, nggak boleh meluk anak istri, nggak boleh pamit, auto gercep, seret gitu kan. Ini terjadi lagi nih. Monggo teman-teman, saya mau tanya sebelum saya lanjut. 280 juta kurang lebih rakyat Indonesia. Wahai rakyat, boleh polisi, boleh tentara, boleh profesor, boleh dokter, boleh dosen, boleh akademisi, boleh petani, pedagang, rakyat, boleh buzzer, boleh ternak, boleh siapapun Anda. Saya mau tanya, adakah di antara kalian yang pernah melihat ijazah aslinya Jokowi dengan mata kepalamu sendiri? Ada yang pernah lihat? Halo? Yang mana? Kan tidak ada. Saya pernah disidik sama polisi, penyidik itu. Saya pernah. Saya sudah datang ke rumahnya Jokowi, Gus. Sudah saya foto, sudah saya pegang ijazahnya asli. Tapi nggak pernah ditunjukkan di depan mata saya, penyidiknya. P21 dilimpahkan ke kejaksaan sampai sidang. Saya disidang 6 bulan. Di ruang sidang tidak ada. Saksi 35 yang didatangkan oleh jaksa nggak pernah melihat aslinya. Hakimnya yang 3 orang itu nggak pernah lihat aslinya. Jaksanya, jaksa penuntut umum yang nuntut saya 10 tahun nggak pernah lihat aslinya. Masih ingat nggak kata-kata saya di ruang sidang yang fenomenal dan viral itu? Hei jaksa, bawa ijazah aslinya ke sini. Kalau ada tak cium kakimu. Dan saya siap minta maaf kepada keluarga besar Jokowi. 6 bulan sidang nggak ada yang asli. Oke, 280 juta rakyat termasuk termulnya. Pernah nggak Anda melihat ijazah asli Jokowi? Yang sekarang beredar di medsos yang giginya rata, kecil mungil rata, sementara gigi aslinya orangnya berantakan. Dari rata jadi berantakan. Genetiknya bagaimana itu? Berkumis jadi nggak berkumis, berkacamata jadi nggak berkacamata, berubah semua tekstur anatomi wajahnya, berubah semua. Dan yang bikin ribut rakyat Indonesia bertahun-tahun kan itu. Ada nggak di sidang pernah hadir? Nanti di pengadilan, mana di pengadilan? Mana kok nggak ada pengadilan? Kok tiba-tiba dijemput Roy Suryo sama Dr. Tifa itu? Halo, saya di pihaknya kebenaran. Saya di pihak berdasarkan pengalaman batinku sendiri yang juga pernah dipenjara gara-gara ijazah ini. Oh,
Jadi Jokowi masih terima gaji dari Sepanjang Jokowi dan anak-anaknya masih terima pensiun dari negara ini, rakyat Indonesia berhak untuk menanyakan ijazahnya. Benar atau tidak salah? Karena itu modal dasar untuk dari pajak fasilitas negara atas nama rakyat. Mungkin Dewan Pengawas dan Antara juga ya? Iya. Sepanjang dia masih terima gaji, berhak rakyat bertanya. Layak tidak dia ada pantas dulu di situ. Ijazahnya benar atau salah? Oke. Apa? Nah, kamu juga sama. Kamu jangan belain tidak benar. Kenapa? Iya benar. Terus kenapa? Info terbaru hari ini, Roy Suryo dan Dr. Tifa resmi ditangkap, resmi ditahan akibat kasus ijazah palsu Jokowi. Jadi kita lihat pembicaraan di media sosial bahwa pendukung Pak Mas Joko itu saat ini sedang euforia akibat penahanan yang dilakukan oleh Polri terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa. Tetapi analisanya adalah apakah Pak Jokowi terkait penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa semakin berani untuk datang ke pengadilan dan menunjukkan dan menyelesaikan kasus ini? Kita sebagai masyarakat hanya melihat dan menunggu apakah terjadinya amnesti atau pengampunan terhadap Roy Suryo. Kalau seandainya mendapatkan amnesti, maka dua sisi mencari keuntungan yang berbeda. Menangkap Roy Suryo, menahan Roy Suryo, menghentikan proses penyelidikan kasus ijazah, memberikan amnesti kepada Roy Suryo dan Dr. Tifa adalah upaya istana mencari trust publik kembali. Jadi memang kalau pendapat saya kasus ini jangan dihentikan atau memberikan pengampunan, karena kita mau tahu siapa sebenarnya yang bersalah dalam kasus ini. Buat netizen dan masyarakat terus kawal, bukan berarti terkait kasus ijazah ini atau penahanan yang dilakukan oleh Roy Suryo dan Dr. Tifa ini mengaburkan tentang pandangan kalian terhadap kebijakan pemerintah saat ini. Jadi kasus ini sebenarnya buah simalakama antara istana dan Solo. Tapi kemudian ada korban di situ, yaitu Roy Suryo. Jadi pandangan saya, kalau seandainya Bapak Presiden memberikan amnesti ya atau pengampunan yang diberikan oleh pihak kejaksaan umpamanya atau Jaksa Agung, maka diduga istana mencari legacy trust public atau mencari pandangan yang baik dari masyarakat untuk pemerintah. Jadi kedua-duanya nggak ada yang baik berarti. Ya, kita tinggal tunggu 6-15 hari ke depan kejutan apa yang bisa diberikan. Rakyat Indonesia tetap semangat dan jangan bertukik dalam kubur. Pak Jokowi dan para pendukungnya harap jangan larut dalam kesenangan atau riang gembira dulu menyaksikan saat penangkapan dan penahanan Dr. Tifa dan Roy Suryo oleh Polda Metro Jaya. Memang sih kedua figur ini masuk kategori inspirator gerakan sebagian warga bangsa ini yang kemudian cenderung menuduh ijazah yang digunakan oleh Pak Jokowi bukan asli atau palsu, utamanya berdasarkan fotokopi yang sudah beredar di media sosial itu. Kenapa saya mengingatkan agar tidak senang-senang dulu? Pertama, memang yang dituduhkan oleh Pak Jokowi bahwa Pak Roy Suryo, Dr. Tifa dan barisannya ini mencemarkan nama baik Pak Jokowi, memfitnah Pak Jokowi, menyebarkan hoaks ke publik. Tetapi semua itu terkait dengan keraguan terhadap ijazah. Jadi untuk membuktikan bahwa itu fitnah, harus terbalik sekarang, menunjukkan Pak Jokowi memiliki ijazah asli. Dan sendirinya Pak Jokowi harus datang ke pengadilan sebagai pelapor yang wajib menunjukkan, sekali lagi, wajib menunjukkan ijazah aslinya. Pada saat yang sama, wajib juga membiarkan ijazah asli ini diperiksa oleh semua pihak, hakim, jaksa, atau juga yang tertuduh ini, Roy Suryo dan teman-teman, serta pengacaranya, sekaligus membiarkan untuk diuji secara forensik. Pada tingkat tertentu sebetulnya, ya ini akan langsung mempermalukan Pak Jokowi barangkali, ya, karena kan ditanya Pak Jokowi, oh ini foto Pak Jokowi sendiri atau tidak? Kan foto di ijazah itu berkacamata dan wajahnya tidak mirip dengan Pak Jokowi, atau istilah Pak Guru Seno, ini
bukan foto Pak Jokowi. Gitu kira-kira. Nah, di situ akan dicecar dengan berbagai pertanyaan oleh para pengacara dan gengnya dan grupnya, termasuk yang terdakwa itu. Mana ini? Karena dengan foto yang berbeda dan berkacamata saja itu sudah ada kejanggalan di situ. Jadi Pak Jokowi harus mempertanggungjawabkan foto itu saja dulu. Itu sangat sederhana. Kedua, Pak Jokowi ini kan sudah ada agenda keliling Indonesia. Di tengah proses sidang yang akan berlangsung nanti, Pak Jokowi kan bersama PSI menghadiri berbagai acara di sejumlah atau di seluruh daerah di Indonesia yang agendanya kan mulai akhir Juni ini. Di sana Pak Jokowi akan berhadapan, akan menemui pasti itu orang-orang bukan saja mempertanyakan ijazahnya, tetapi juga mungkin tidak suka dengan Pak Jokowi. Di situ akan ada komplikasi. Saya kira ini akan merupakan serangan psikis tersendiri ketika Pak Jokowi di lapangan di tengah proses persidangan terkait dengan tuduhan fitnah terhadap Roy Suryo dan teman-teman, dan sebaliknya pertanyaan tentang keaslian ijazahnya. Di video saya sebelumnya yang membahas terkait Jokowi the real crazy rich, yang lebih crazy dibandingkan crazy rich, yang bayar puluhan miliar untuk pengacara hanya demi menyembunyikan ijazahnya, ternyata membuat banyak orang jadi baru sadar tentang kekayaan Jokowi yang sudah sangat luar biasa. Bener juga ya, sudah 2 tahun 3 tahun nyewa pengacara, wah mahal sekali. Banyak orang kemudian komentar gitu, dan saya baca unik dan lucu-lucu komentarnya, karena hanya demi tidak menunjukkan ijazah sampai sewa pengacara. Ini benar-benar sangat-sangat luar biasa kayanya. Dan memang pernyataan Pak JK setidaknya sampai sekarang yang menuduh bahwa Pak Jokowi itu sudah rugi puluhan miliar untuk sewa pengacara dan sebagainya hanya demi mengawal ijazah palsu, itu sampai sekarang belum terbantahkan. Tidak ada yang berani bantah. Dan sampai di sini mungkin kalian berpikir, ya tapi kan Pak Jokowi itu bukan kayak kita, levelnya itu sudah mantan presiden, orang kaya memang gitu ya. Ya mungkin nggak masalah keluar uang puluhan miliar. Oke, kalau ada pembelaan yang seperti itu, kita harus cek laporan kekayaan Pak Jokowi terakhir di tahun 2024 itu kan sekitar 105 miliar rupiah. Ya kalaupun ada kenaikan mungkin ya 100-an lah, intinya 120, 130 gitu ya. Itu laporan yang sudah dilaporkan, dan itu ya wajib kita percaya nggak sih? Apa kita nggak percaya juga? Oke, katakanlah ratusan miliar, 120 misalkan gitu ya. Kalau dengan kekayaan 120 miliar gitu ya, itu pun sama aset bangunan, rumah, toko, kantor dan sebagainya, masuk akal nggak keluar uang puluhan miliar untuk sewa pengacara? Kalau kamu gimana? Coba kamu pikirkan. Punya kekayaan ratusan miliar, dan kemudian ada satu kasus lucu sebenarnya yang mudah diselesaikan dan gampang sekali, atau ada opsi tidak perlu keluar uang, itu tidak perlu sewa pengacara, tapi kamu lebih memilih sewa pengacara dan bayar puluhan miliar. Itu kan nggak masuk akal menurut saya. Jadi ya karena sudah lebih dari setahun memang gitu, dan pengacaranya itu kan muncul terus tuh, termasuk relawannya ya nggak tahu deh relawan tuh dibayar atau enggak, kayaknya muncul terus. Ya atau dijabarkan aja gitu, pengacaranya berapa, relawan berapa, yang antri sowan berapa, anggarannya jabarkan aja gitu. Ini bagi saya serius, sehingga dari sini saya kok curiga jangan-jangan bener bahwa Pak Jokowi itu kekayaannya udah triliun. Ya karena kalau bisa bayar pengacara cuma sekedar hura-hura, sekedar ya happy-happy saja, sekedar ya supaya ada isu dan sebagainya, sekedar bisa menyembunyikan ijazahnya sampai puluhan miliar dibayarkan, itu level kekayaannya sudah pasti triliun, nggak mungkin cuma ratusan miliar. Kalau Pak JK bilang Jokowi sudah rugi puluhan miliar, sementara kekayaan Jokowi cuma 100-an miliar, artinya apa? Untuk membayar pengacara, Pak Jokowi harus jual tanah. Seharusnya. Pertanyaannya, ada nggak Pak Jokowi jual tanah? Kayaknya kok nggak ada. Nggak ada beritanya. Karena kalau orang punya kekayaan 100 miliar, termasuk tanah, bangunan, kantor, dan sebagainya, mobil, dan seterusnya, gitu ya. Terus ada pengeluaran puluhan miliar untuk pengacara, kan harus jual dong. Jual mobil, jual tanah, jual rumah. Sampai sekarang kayaknya Pak Jokowi nggak jual apa-apa. Jadi kan artinya, kekayaannya ya lebih dari yang sudah dilaporkan sebelumnya. Selamat malam guys. Saya ini akan coba angkat bicara tentang masalah penangkapan yang terjadi kepada Tifa dan Roy Suryo. Saya sebagai oposisi ya rada bingung ya. Rada bingung banget. Benar nggak negara kita masih memakai hukum? Benar nggak kita berdiri di Pancasila? Atau jangan-jangan Pancasila cuma topeng? Atau cuma hiasan di dinding?
Pancasila mengajarkan kita untuk beradil dan beradab. Nah sekarang Bapak Prabowo Subianto terbukti Anda itu gagal membangun hukum di negara ini. Ya, kami tidak perlu melihat kemana-mana Bapak Prabowo Subianto. Ya, Tifa sama Roy Suryo ini ditangkap masalah ijazah, tapi ijazahnya belum terlihat. Apa itu tidak kalian menjajah kami lewat hukum? Apa itu tidak kalian mengajarkan kami goblok? Kalian terang-terangan loh mengajar kami bodoh, kami sebagai rakyat. Ijazahnya belum terlihat, orangnya sudah ditangkap. Dan terus dasar penangkapan ini apa? Apa ada masalah lain selain ijazah? Tapi kubu Anda, Prabowo Subianto, sangat bangga kalau Ibu Tifa ini ditangkap. Tapi bangganya tidak punya malu. Di saat kami bertanya, di mana ijazah Joko Widodo? Sudah keluar apa belum? Sudah ada apa belum? Kami belum melihat ijazah aslinya Jokowi. Kok bisa tiba-tiba ya berita Roy Suryo sama Tifa ditangkap? Ini ditangkapnya atas dasar apa? Sementara Jokowi sendiri mengatakan, ditanya oleh wartawan, katanya nanti akan diserahkan ke pengadilan. Jokowi belum nyampe ke pengadilan, ijazah belum ada, Roy Suryo udah ditangkap. Apa negara kita benar-benar rusak hukumnya? Atau udah nggak punya hukum di negara kita? Bagaimana Prabowo akan membangun perekonomian, kemanusiaan, kemaslahatan kalau hukum ini rusak? Bahkan terang-terangan kalian menipu kami rakyat, ya, di depan publik. Ijazah belum ada, Roy Suryo udah ditangkap. Di sini kita bingung sama Prabowo Subianto sebagai presiden yang selalu mengaku dirinya paling prajurit dari prajurit. Katanya akan mempertahankan, ya, kekayaan alam. Memperbaiki hukum aja tidak mampu. Bagaimana akan mempertahankan kekayaan alam? Kira-kira masuk di otak nggak, Ki? Ya, ijazahnya belum ada, orangnya udah ditangkap. Ini ditangkapnya asal masalah apa? Kenapa tidak ada keadilan di negara kita? Kenapa kita memakai hukum rimba sementara kita manusia? Bagaimana negara kita akan membaik? Kalau kalian pemerintah terang-terangan membohongi kami rakyat, membodohi kami rakyat dengan penangkapan Roy Suryo, sementara ijazah ini belum terlihat. Apa kalian nggak punya malu? Kalian punya malu nggak sih? Prabowo Subianto sebelum jadi presiden sudah bersumpah di bawah kitab suci Al-Quran. Tapi kok bisa ingin membodohi kami rakyat dengan masalah hukum ini? Ini terang-terangan di depan kami rakyat, ya, kami ditipu. Ijazah belum ada, Roy Suryo udah ditangkap. Tapi para ini pendukungnya Prabowo ini bangga banget Roy Suryo ditangkap. Saat kami minta ijazahnya Jokowi yang asli tidak mampu diperlihatkan. Ini otak kalian tuh di mana? Punya otak nggak sih? Bagaimana negara kita akan sehat kalau hukum kalian injak-injak seperti ini? Bagaimana negara kita akan sehat kalau kalian memakai hukum rimba? Ijazahnya belum ada, orangnya udah ditangkap. Kan Pancasila tidak mengajarkan kita seperti itu. Benar nggak kita bermasih Pancasila? Atau Pancasila udah tinggal kedok doang? Benar nggak Prabowo Subianto ini bersumpah di bawah kitab suci Al-Quran? Atau cuma dongeng doang? Apa cuma nafsunya aja yang pengen jadi presiden? Baru sekarang loh kita lihat terang-terangan pemerintah membodohi kami rakyat dengan penangkapan Roy Suryo masalah ijazah. Ijazah belum bisa dibuktikan ada yang aslinya, tapi orang ini udah ditangkap. Terus kami rakyat mau berpikir bagaimana tentang kalian pemerintah? Apa yang harus kami pikirkan? Kenapa kalian merusak hukum di negara ini? Kenapa kalian menjajah kami rakyat lewat hukum? Kenapa kalian membodohi kami rakyat lewat hukum seperti ini? Kelompok kalian mau rusak, mau apa negara ini, mereka tidak peduli. Bagaimana dengan kami?
ijazah Jokowi ini ada, kalian mampu paparkan, oh ya ini ijazahnya Jokowi, ini sudah asli ijazahnya Jokowi, berarti Tifa sama Roy Suryo ini bersalah, silakan tangkap. Tapi ini ijazahnya belum ada, Prabowo Subianto belum ada ijazahnya, Roy Suryo udah ditangkap. Nah terus hukum di negara kita mau dibawa kemana? Apa Pancasila cuma kedok? Benar nggak kita berpancasila? Nah kalau kita berpancasila, di mana adab kalian? Adab kalian itu di mana? Keadilan dari kalian itu mana? Kami sebagai oposisi, siapapun yang salah silakan tangkap. Tapi kami juga ingin tahu, kalau ini masalah Jokowi sama Roy Suryo, ijazahnya belum ada, orangnya udah ditangkap. Dan terus ditangkap alasan apa? Apa alasan orang ini ditangkap? Bagaimana negara kita akan maju kalau kalian sebagai pemimpin merusak bangsa ini? Bagaimana kita akan maju kalau hukum kalian permainkan di negara ini? Bagaimana seorang Prabowo Subianto yang mantan Kopassus yang selalu mengaku lebih prajurit dari prajurit, tapi hukum tidak mampu diterapkan di depan mata kami loh, ya? Kalian begitu bangga menangkap Roy Suryo, tapi di saat kami tanya mana ijazahnya Jokowi, kalian tidak mampu menjawab. Itu artinya kalian menipu kami, ya? Itu artinya kalian membodohi kami di sini. Kalau kalian menangkap orang ini tentang ijazahnya Jokowi, saat kami minta ijazah aslinya Jokowi, kalian mampu membuktikan, memperlihatkan kepada kami, silakan. Karena memang ini negara-negara hukum. Nah, tapi kalau ijazahnya belum ada, orang sudah kalian tangkap, terus kalian mau disebut apa? Mau disebut apa? Pahlawan, pengkhianat? Mau disebut apa kalian? Kan percuma kan kalau kita bilang kita mantan Kopassus, ya, saya lebih prajurit dari prajurit. Hukum seperti ini aja nggak mampu diatur. Ini penipuan yang kalian lakukan, ya. Ini para pendukung-pendukungnya Prabowo Subianto ini bangga banget Roy Suryo ditangkap. Saat saya tanya mana ijazahnya Jokowi, tidak mampu membuktikan. Dan terus apa yang kalian banggakan? Hah? Masih punya malu nggak sih? Mengaku rakyat Indonesia tapi dia rusak. Hukum aja bisa kalian rusak. Jadi kalau ada yang nanya tentang ijazah saya, tunggu saja di pengadilan, ya. Nanti saya apa ini? Halo, serius? Roy dan Tifa ditangkap? Udah, serius? Bagus. Ini baru anak gua. Iya. Gercep, bagus. Oh, pagi-pagi, jam 6 sama jam 7. Bagus. Iya, seret aja langsung lah. Ya kita punya kuasa, ngapain kalah lah. Karena rakyat kan sekarang sudah hampir mau tahu kebohongan saya. Jadi kalau sudah mau kebohongannya mau kebongkar, ya gercep. Tolong ya untuk buzzer-buzzernya itu dikerahkan lagi kalau ada yang posting tentang ijazah saya, suruh komen. Maki-maki aja komennya. Biar salah itu jadinya bener kalau udah terbiasa. Iya. Biar cepet jalan. Kasih aja langsung bayarannya, kasih. Duit banyak gini. Kan udah banyak koruptor yang setor ke gue. Udah kasih aja bayarannya langsung. Terus tinggal awasin aja. Yang kerjanya nggak bener, ya tinggal ditangkap-tangkapin aja. Kan gue udah ditakutin. Seluruh Indonesia kan nggak berani sama gue. Ya buktinya kan, anak gue ujuk-ujuk set gitu kan. Jadi wapres. Gak ada yang berani satu Indonesia gak ada yang berani. Diam. Ya iyalah. Makanya kita harus jor-joran duitnya. Terus kayak pejabat-pejabat yang mau korupsi ya dipersilahkan gitu. Untuk pancingan kita biar dia tersandra. Rakyat buta sama duit.
bohong pun dibenarkan. Apalagi sekarang udah pada kesusahan, sengaja gue miskinkan biar dia selalu menghamba gue terus. Ini serius banget ya untuk masalah ijazah saya ini ya, karena ijazah itu aib bagi gue. Kebongkar habis, lu juga kena kalau kebongkar. Oke ya. Ya. Mantap. Gitu dong. Siap. Oke. Berkuasa itu enak, Jenderal. Teriaknya gimana, sayang? Hidup Jokowi! Saat Roy Suryo dan Dr. Tifa diproses karena kasus ijazah Jokowi, aparat bergerak cepat, agresif, dan tanpa kompromi. Tapi anehnya, ketika menyangkut orang-orang yang dikenal dekat loyal kepada Jokowi, hukum justru seperti kehilangan taring. Sylvester Matutina sudah divonis Mahkamah Agung sejak 2019 dalam kasus pencemaran nama baik. Namun eksekusinya tak kunjung jelas, bahkan masih bebas beraktivitas dan mendapat jabatan. Nama lain seperti Rasman Arief Nasution, Ahmad Ali, hingga Ade Armando juga kerap menjadi sorotan publik karena berbagai persoalan hukum yang dinilai berjalan lambat atau tidak jelas ujungnya. Mengapa hukum begitu cepat kepada pihak yang mengkritik Jokowi, tetapi terlihat lamban ketika menyentuh lingkaran pendukungnya? Kalau hukum hanya tajam kepada lawan dan tumpul kepada kawan, maka yang mati bukan hanya keadilan, tetapi juga kepercayaan rakyat kepada negara. Kita mendengar dari penjelasan Polda Metro ya, bahwa ini penangkapan ini dilakukan dalam rangka untuk kepentingan penyerahan ya. Penyerahan berkas, karena tahap kedua itu setelah ada P21 yang diserahkan itu adalah pertama berkas, kedua tersangka, ketiga barang bukti. Nah, untuk tersangka ini ada berbagai cara menyerahkannya, bisa dipanggil, bisa juga ditangkap. Nah, ditangkap tapi kita tidak tahu apakah kelanjutan penangkapan ini ke penahanan atau tidak. Karena misalnya 1 kali 24 jam dia bisa saja ditangkap, selesai ditangkap diserahkan ke penuntut umum. Di penuntut umum kita tidak tahu apakah ini akan ditahan, apakah akan dibebaskan. Karena Polri tidak boleh campur tangan lagi, 100% kewenangan itu ada pada penuntut umum. Tidak boleh dicampuri, penuntut umum bisa tidak menahan, dan bisa juga setelah dia pelajari lebih lanjut, dia menghentikan penuntutan. Bisa. Jadi ini kemudian seseorang yang ditangkap, bahkan seseorang yang ditahan, itu kita harus hormati azas praduga tak bersalah. Dia belum dikatakan bersalah. Nah, sampai tingkat penuntutan pun belum bersalah, masih ada kebebasan untuk jaksa selaku penuntut umum menghentikan penuntutan. Masih bisa. Kemudian bisa juga jaksa mengatakan tidak perlu kami selama sidang untuk dia ditahan. Karena melihat perilaku dia selama disidik, dia bagus, tidak ditahan. Nah, tentang mengapa tidak dipanggil saja diserahkan, mengapa harus ditangkap? Nah, ini yang bisa menjawab adalah Polda Metro. Dia punya kepentingan subjektif ya, saya tidak bisa mendahului, ini karena begini-begini, karena saya ini sudah pensiun gitu, udah 14 tahun, nggak tahu lagi apa pertimbangannya. Tapi begitulah ceritanya, Mbak. Baik, sebelum saya ke Kompolnas, saya coba ke Bang Rey dulu. Bang Rey, apa yang Bang Rey baca dari drama penangkapan Roy dan Tifa pagi tadi, setelah sudah lama ditetapkan jadi tersangka dan berlarut loh kasusnya? Roy Suryo dan Dr. Tifa ditangkap polisi dalam perkara dugaan fitnah atau pencemaran nama baik terkait isu ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Saya berharap ini jadi momentum untuk mengakhiri salah satu polemik yang paling tidak produktif dalam ruang publik kita. Coba bayangkan, selama bertahun-tahun energi bangsa tersedot untuk memperdebatkan sesuatu yang secara substantif tidak mengubah kualitas hidup rakyat, tidak menurunkan harga kebutuhan pokok, tidak membuka lapangan kerja, tidak memperkuat pendidikan, dan tidak meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketika ruang publik kita selalu dipenuhi oleh kontroversi yang tidak memiliki dampak langsung terhadap kepentingan nasional, maka yang terjadi adalah pengalihan perhatian dari persoalan-persoalan yang jauh lebih penting. Tahu nggak?
Dalam geopolitik, salah satu cara paling efektif melemahkan kapasitas suatu bangsa yaitu dengan membuat masyarakatnya terus terjebak dalam perdebatan identitas, gosip politik, dan konflik personal sehingga gagal mengawasi isu-isu strategis yang menentukan masa depan negara. Akibatnya, diskusi publik tidak lagi berbicara tentang industrialisasi, ketahanan pangan, kemandirian energi, penguasaan teknologi, kualitas pendidikan, atau reformasi birokrasi, melainkan berkutat pada kontroversi yang berulang tanpa ujung. Karena itu, sudah saatnya kita mengubah orientasi politik kita. Demokrasi yang sehat bukan demokrasi yang sibuk mencari-cari kesalahan individu, melainkan demokrasi yang mampu menguji kebijakan secara objektif. Pemerintah harus didukung ketika kebijakannya menguntungkan rakyat dan harus dikritik ketika kebijakannya merugikan rakyat. Namun kritik yang berkualitas lahir dari data, kajian, dan argumentasi yang kuat, bukan dari asumsi, prasangka, atau spekulasi yang terus diproduksi untuk kepentingan politik tertentu. Bos, di tengah situasi global yang semakin kompetitif ini, tantangan yang dihadapi Indonesia jauh lebih besar daripada sekedar polemik ijazah. Sadar nggak? Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini menghadapi berbagai kepentingan yang saling bertabrakan. Setiap upaya memperkuat kedaulatan ekonomi nasional, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam melalui hilirisasi, memperkuat tata kelola ekspor, dan memperbesar peran negara dalam pembangunan, selalu melahirkan pihak-pihak yang merasa dirugikan. Dalam sejarah pembangunan negara manapun, perubahan besar hampir selalu berhadapan dengan kelompok yang selama ini menikmati keuntungan dari sistem lama. Pada saat yang sama, Indonesia juga berhadapan dengan persaingan geopolitik dan geoekonomi global yang semakin keras. Negara-negara berkembang seperti Indonesia yang berusaha naik kelas dari sekedar pemasok bahan mentah menjadi negara industri pasti menghadapi tekanan ekonomi, diplomatik, maupun opini publik dari berbagai arah. Karena ketika sebuah negara berhasil mengolah sumber dayanya sendiri dan meningkatkan posisi tawarnya, maka ada pihak-pihak yang kehilangan akses terhadap keuntungan yang selama ini mereka nikmati. Itulah sebabnya ruang publik Indonesia seharusnya lebih banyak diisi oleh perdebatan mengenai efektivitas hilirisasi, keberhasilan program pangan, investasi industri, penciptaan lapangan kerja, reformasi birokrasi, pengelolaan sumber daya alam, dan arah pembangunan nasional. Di sanalah masa depan Indonesia dipertaruhkan, bukan dalam polemik yang terus diulang, meskipun manfaatnya bagi rakyat nyaris tidak ada. Bangsa yang besar tidak diukur dari seberapa lama ia mempertahankan kontroversi, tetapi dari seberapa cepat ia mampu meninggalkan perdebatan yang tidak produktif dan mengalihkan seluruh energinya untuk memenangkan tantangan yang benar-benar menentukan masa depan. Jika rakyat ingin mengawal negara secara efektif, maka fokusnya harus bergeser dari drama politik menuju evaluasi kebijakan. Karena pada akhirnya, yang menentukan nasib Indonesia bukan isu ijazah, melainkan apakah bangsa ini mampu menjadi lebih berdaulat, lebih mandiri, dan lebih sejahtera di tengah persaingan dunia yang semakin keras. Begitu kira-kira. Thank you.